Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berikut saya akan menjelaskan materi pengayaan tentang KUP. Materi ini saya maksudkan untuk melengkapi pengetahuan saudara setelah saudara mendapatkan materi tentang ketentuan umum perpajakan. Saya akan menjelaskan dua hal tentang ketentuan umum perpajakan. Yang pertama adalah tentang bagaimana ketentuan umum perpajakan itu digunakan sebagai wadah dalam reformasi kebijakan perpajakan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia telah memiliki 5 undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan. Dalam artian bahwa telah terjadi 4 kali perubahan. Undang-undang yang pertama sekali adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Lalu perubahan pertama terjadi pada tahun 1994, tepatnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Perubahan yang kedua adalah pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Perubahan yang ketiga adalah tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan perubahan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 16 terjadi pada tahun 2009. Nah, dengan demikian seperti saya katakan tadi, telah terjadi 4 kali perubahan dan menghasilkan 5 undang-undang. Nah, tentu undang-undang terakhir yang sedang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, bagaimana posisi undang-undang perpajakan di antara undang-undang pada umumnya? Saya mau menjelaskan, kita ketahui bahwa hukum secara umum adalah ada dua. Yang pertama, hukum perdata, dan yang kedua, hukum publik. Nah, hukum publik di sini ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Jadi, hukum pajak itu sendiri ada di sini, administrasi atau tata usaha. Nah, sedangkan kalau kita lebih mengerucut pada ketentuan umum perpajakan, maka kita mau melihat hukum pajak itu ada dua. Yang pertama hukum formil dan hukum material. Kenapa dikatakan hukum formil? Karena dia bicara bentuknya, formality, ya. Sedangkan yang kedua hukum material. Kenapa dikatakan material? Karena dia bicara isinya. Nah, lebih jelasnya di sini, hukum pajak formil adalah bentuk dan cara untuk melaksanakan hukum pajak material. Antara lain prosedur penetapan dan ketanggung pajak, wewenang Fiskus untuk mengadakan pengawasan kepada para wajib pajak, lalu kewajiban wajib pajak, lalu menghitung, membayar, dan melaporkan, lalu penagihan pajak, dan lain-lain. Nah, di sinilah dimasukkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Artinya bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan merupakan hukum pajak formil. Sedangkan yang kedua tadi adalah hukum pajak material, yaitu norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum, yaitu objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, pengertian penghasilan, timbul dan hapusnya utang pajak, hubungan antara Fiskus dengan wajib pajak. Nah, disinilah dimasukkan undang-undang pajak penghasilan. Artinya bahwa undang-undang pajak penghasilan merupakan hukum pajak material. Jadi kita ketahui ada PPh 21, PPh 22, PPh 23, 24, dan seterusnya. Inilah sedikit yang mau saya jelaskan tentang ketentuan perpajakan yang merupakan materi pengayaan pada topik ketentuan umum perpajakan. Sekian dan terima kasih.